Alright, we're ready. Jadi hari ini kita di chapter kelima, yaitu chapter terakhir untuk sentencing ya, teman-teman, atau apa namanya yang mengenai kalimat kemarin ya. Tapi sebelum kita ke chapter 5 ini nanti kita akan review dulu materi hari pertama sampai hari keempat ya, biar teman-teman nggak lupa dan bisa menemukan sambungannya seperti itu. Jadi di hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek sama predikat ya teman-teman. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu ya dari kata ganti atau pronoun. Nah kalau nggak selain subjek itu kalimat juga harus memiliki predikat. Nah, predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi tidak semua verb atau kata kerja bisa jadi predikat. Nah, jenis verb yang bisa jadi predikat hanya verb 1, verb SES, verb 2, sama auxiliary plus verb. Nah, ini semua nanti teman-teman artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali apa namanya auxiliary verb-nya itu berupa to be verb 3, nanti artinya jadi pasif, teman-teman. Oke. Kemudian kalau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Nah, verb 3 itu nanti artinya pasif, bukan predikat. Verb ing itu artinya aktif, bukan predikat. Seperti itu. Kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction ya, teman-teman, atau kata hubung. Dan conjunction sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fanboys, yang kedua selain fanboys. Fanboys hanya singkatan dari for and nor but or yet so. F-nya adalah, for it artinya karena, dan nor-nya juga tidak, but tetapi, or atau, yet namun, so sehingga. Nah, kalau ada conjunction selain yang saya sebutkan, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali, teman-teman. Nah, mungkin bedanya apa? Bedanya adalah di penggunaannya atau tempatnya. Di dalam kalimat fanboys itu yang conjunction ya, teman-teman, dia tidak bisa muncul di paling awal kalimat, alias tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, dia bisa, teman-teman, pindah di paling depan nggak apa-apa, di tengah juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalau ditulis rumus, ketika fanboys menghubungkan dua subjek, dua predikat, cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, tapi ketika selain fanboys yang menghubungkan, itu ada tiga bentuk. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Seperti itu. Nah, yang terakhir bedanya fanboys sama selain fanboys, fanboys tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, syaratnya harus sama atau paralel ya, teman-teman. Dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau ada conjunction selain fanboys, teman-teman, fix dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian berarti kita sudah menemukan empat kelas kata ini di dalam sentencing ya, teman-teman. Yang pertama ada noun, kata benda, dia sebagai subjek atau objeknya di dalam kalimat ya. Contohnya ada boy, car, and traffic. Nah, kata benda biasanya sebelumnya ada adjektifnya. Jadi nggak apa-apa ditambahkan kata sifat, kata benda itu, teman-teman. Tapi kalau kata ganti, fungsinya menggantikan noun di dalam kalimat. Jadi fungsinya sama tempatnya. Entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Nah, contohnya kata ganti kita punya it, he, she, sama him. Semuanya artinya dia di situ, teman-teman. Oke. Nah, penandanya kata ganti, kalau kata benda tadi boleh ditambahkan kata sifat. Kalau kata ganti nggak bisa, teman-teman. Hanya bisa dia berdiri sendiri. Entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada verb atau kata kerja. Fungsinya umumnya dia sebagai predikat. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, sama to verb 1 mereka bukan predikat ya, teman-teman. Kemudian contoh kata kerja kita punya is, involve, sama take. Penandanya karena dia fungsinya sebagai predikat, ya pasti di tengah-tengah kalimat. Dia tidak pernah di paling depan. Seperti itu. Makanya kalau ada titik-titik di awal soal, kemudian di pilihan ganda diawali dengan predikat, jangan dipilih ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada conjunction atau kata hubung. Fungsinya adalah menghubungkan dua gagasan. Entah gagasan itu berupa bagian dari kalimat saja atau subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Nah, contohnya conjunction kita punya and sama yet, itu anggotanya fanboys. Kemudian in which itu artinya di mana, sama kayak where.
which artinya yang, when artinya ketika, though artinya meskipun. Nah, itu selain fanboys ya, teman-teman. Nah, penandanya conjunction dia harus urut, teman-teman. Harus urut bagaimana? Setelah conjunction harus subjek, kemudian predikat, tidak boleh dibalik. Kecuali satu, yaitu nor. Kalau nor menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor nanti diinversi atau dibalik ya, teman-teman. Karena nor ini menjadi penanda inversi nomor 3 nanti. Atau negative expressions atau ungkapan yang maknanya negatif seperti itu. Nah, ketika conjunction terutama fanboys menghubungkan bagian dari kalimat aja, yang dihubungkan itu harus setara atau paralel atau sama ya, teman-teman. Nah, kemudian kemarin kita belajar bentuk kalimat yang agak aneh ya, teman-teman. Namanya inversion. Inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat itu umumnya subjek dulu baru predikat, diinversi nanti itu dibalik jadinya predikat dulu baru subjek, seperti itu. Nah, di soal structure TOEFL itu ada 6 penanda inversi, teman-teman. Yaitu yang pertama ada there, biasanya kita mengartikan ada. Kemudian ada keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb, ya, yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada komparatif atau lebih dari. Nah, kalau komparatif ini fleksibel. Setelahnya more than atau kata than-nya itu mau diikuti kata benda aja boleh. Mau diikuti benda sama kata kerja sebagai predikatnya juga boleh. Bahkan diinversi juga nggak apa-apa. Ya, nomor 4. Terus yang berikutnya ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, teman-teman. Namanya participle, nanti dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Dan yang terakhir ada di kalimat pengandaian conditional sentence yang ada if-nya ketika if-nya dihapus ya, teman-teman. Nah, kita rinci satu-satu. Nah, sebenarnya there dan here itu tempatnya adalah di belakang. Kalau dia pindah ke depan, umumnya harus dikasih koma. Ya, contohnya nomor 1 sama 2. Nah, tapi kalau there mau pindah di depan sendiri sebelum subjek tanpa ada koma masih nggak apa-apa. Tapi nanti subjeknya nggak mau ketemu langsung sama there, teman-teman. Oke, jadi ada bagian dari predikat atau predikat yang pindah ke sebelum subjek atau diinversi. Seperti itu. Contohnya nomor 3. There lived a boy named Lucas. Nah, here juga sama, teman-teman ya. Here juga tempatnya di belakang, kalau pindah ke depan harusnya dikasih koma. Kalau nggak ada komanya tetap boleh, tapi nanti jadi penanda inversi. Seperti itu. Nah, biasanya here itu dipakainya di speaking, bukan di TOEFL. Makanya saya kemarin bilang, yang di TOEFL itu fokusnya yang there aja. Seperti itu. Kemudian, inversi jenis ini itu tidak berlaku ketika subjeknya berupa pronoun atau kata ganti, teman-teman. Yaitu I, you, they, we, he, she, it. Nah, kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, atau it, itu nanti walaupun ada there sebelum subjek tanpa koma, nggak perlu diinversi. Jadi urut tetap subjek predikat. Contohnya I live there. Kalau there pindah ke depan bukan there lived I, tapi there I lived. Seperti itu. Here juga sama. It comes here again. Here comes it again. Nah, bukan here comes it again ya, teman, tapi here it comes again. Seperti itu. Kemudian penanda inversi yang kedua yaitu keterangan tempat atau adverb of place yang dia pindah sebelum subjek kemudian nggak ada komanya, teman-teman. Contohnya adalah in that yang bawah ya, in that forest, di dalam hutan itu, nah nggak ada komanya, maka nggak bisa langsung subjek. Ya, jadi predikat dulu baru subjek. Di situ ada predikat live, subjeknya many exotic birds. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan inversi jenis kedua, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, penanda ketiga negative adverb atau negative expression, sama aja ya, teman-teman. Contohnya ada di bawah kotak itu yang kemarin sudah kita bahas satu-satu, seperti itu. Contohnya adalah I'm no longer able to run that fast. Kalau tempatnya di tengah-tengah berarti nggak diinversi. Tapi ketika dia pindah sebelum subjek, nggak ada komanya, nanti jadi predikatnya sama subjeknya dibalik, teman-teman. Jadi bukan I am lagi, tapi no longer am I able to run that fast. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu di komparatif perbandingan, caranya bilang lebih dari ya, kita bisa pakai more than atau than. Seperti itu, teman-teman. Dan ini untuk nomor 4 ini lebih fleksibel. Dia bisa diikuti setelahnya than boleh diikuti benda yang dibandingkan aja, atau setelah benda yang dibandingkan dikasih predikat nggak apa-apa. Bahkan setelahnya than itu predikat sama bendanya itu diinversi nggak apa-apa, teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek nggak apa-apa. Artinya sama, ya. Kemudian yang kelima itu ada verb ing atau verb 3
yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Contohnya adalah yang bawah ya, lying between Nepal and China. Nah, itu nggak langsung ketemu subjek Himalaya karena nggak ada komanya. Jadi ada is-nya dulu, ada predikatnya dulu. Is Himalaya. Seperti itu. Sama yang bawah, verb 3. Located between Nepal and China is Himalaya. Nah, karena ada located sampai China, dia pindah sebelum subjek nggak ada komanya, maka predikatnya juga ngikut, teman-teman, jatuh sebelum subjeknya. Seperti itu. Artinya sama, ya. Kemudian yang terakhir, pengandaian ini walaupun jarang keluar, tapi pernah, teman-teman, atau dipakai untuk di soal structure TOEFL. Makanya kemarin saya kasihkan untuk jenis inversi yang ini, ya. Conditional sentence itu kalimat pengandaian yang biasanya ada if-nya, teman-teman, atau if clause, ya. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, nanti diganti dengan auxiliary. Yang pertama, tipe 1, yaitu penandanya nanti will verb 1. Kalau ada will verb 1, if-nya dihapus, nanti if-nya diganti pakai should, ya, teman-teman. Contohnya yang pakai if dulu, I will visit you if the pandemic is over. Nah, nanti kalau if dihapus, boleh digantinya pakainya should, karena sebelumnya ada will visit. Yang nggak pakai if, pakai will verb 1, teman-teman. Jadinya, I will visit you should the pandemic be over. Seperti itu. Kemudian tipe kedua, penandanya adalah would verb 1. Nah, nanti kalau ada would verb 1, if-nya dihapus, diganti jadi were. Ya, teman-teman. Contohnya kemarin, I will visit you if the pandemic were over. Kalau if-nya dihapus, karena di situ ada would visit, maka diganti pakai were. Were-nya pindah, ya. I would visit you were the pandemic over. Nah, bagaimana jika setelahnya if nggak ada were? Contohnya, I would visit you if the pandemic did not persist. Karena dia pakai kata kerja yang punya arti, teman-teman. Kalau were kan di situ nggak punya arti tuh. Seperti itu. Jadi kalau ada punya arti seperti ini, nanti if-nya tetap diganti pakai were, kemudian verb 2-nya itu kita ganti jadi to verb 1. Jadinya, I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti artinya sama, aku pasti sekarang mengunjungimu seandainya pandeminya tidak berlanjut. Seperti itu. Dan tipe terakhir, tipe ketiga, penandanya teman-teman nanti adalah would have verb 3. Kalau ada would have verb 3, jadi panjang ya teman-teman predikatnya. Kemudian if-nya dihapus, if-nya diganti jadi auxiliary had. Contoh, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Kalau if dihapus, had-nya pindah jadi menggantikan if, teman-teman. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk kalimat yang unik pertama. Hari ini kita akan belajar bentuk kalimat unik yang terakhir, teman-teman. Walaupun ini jarang sekali, bahkan saya juga kesulitan mencari soal jenis ini di di kumpulan soal yang saya kumpulkan dari tes ya, teman-teman. Itu sulit sekali. Jadi dapatnya cuma sedikit seperti itu. Tapi ada keluar, teman-teman. Makanya saya merasa perlu diberikan ke teman-teman. Nah, tapi sebelum ke double komparatif, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sebentar teman-teman, saya screenshot daftar hadirnya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke langsung materi hari kelima atau chapter kelima ya, teman-teman, namanya double comparative. Nah, double comparative itu apa? Sebelum kita ke double comparative, kita ke komparatifnya dulu, yang nggak ada double-nya, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah bahas komparatif itu di bab namanya inversi kemarin, bentuk kalimat yang unik. Jadi, di penanda keempat dari inversi itu namanya komparatif, caranya bilang lebih dari, teman-teman. Oke, contohnya kemarin, Jupiter is much bigger than our planet. Artinya Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Atau mau setelahnya then dikasih subjek predikat boleh. Jupiter is much bigger than our planet is. Atau kalau di inversi setelahnya then nggak apa-apa subjek predikatnya. Jadinya yang ketiga ya, Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Artinya ketiganya sama. Jadi more than itu boleh diikuti benda yang dibandingkan saja, boleh diikuti benda dan predikatnya, atau dibalik predikat dulu baru bendanya, atau diinversi namanya ya. Nah, untuk caranya bilang lebih dari itu kita bisa pakai more than atau other than. Dua-duanya artinya sama, lebih dari, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah more than itu untuk menambahkan arti lebih
ke kata sifat atau ke kata keterangan yang terdiri dari lebih dari satu suku kata atau pembacaan. Contohnya beautiful. Nah, beautiful. Itu ada 3 ya, teman-teman. Tivo atau 2 seperti itu. Ini lebih dari satu suku kata. Oke. Contohnya lagi ada expensive. Nah, itu malah 3 suku kata. Expen sama sive. Nah, nanti untuk bilang lebih mahal itu kita pakainya adalah more expensive. Seperti itu. Bukan expensiver ya, teman-teman. Nah, tapi kalau yang than, itu dipakai untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat atau ke kata keterangan ketika kata yang ditambahkan itu hanya satu suku kata. Contohnya big, besar, teman-teman. Nah, itu pun bacanya cuma sekali, big. Untuk bilang lebih besar cukup bigger, bukan more big ya, teman-teman. Contohnya lagi small. Small itu juga bacanya cuma sekali, small, seperti itu. Nah, bukan small ya, teman-teman, tapi small. Nah, itu dibacanya sekali, jadinya untuk bilang lebih kecil kita bilangnya smaller, seperti itu. Ya, atau 2 suku kata yang berakhiran dengan y, contohnya mudah, easy. Untuk bilang lebih mudah, easier. Seperti itu. Untuk bilang apa lagi? Misalkan ceroboh, clumsy, ya clumsier, seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya mungkin ada di dalam kotak ini. Yang pertama ada large. Sama-sama saya mau bilang besar ya, ada 2 teman-teman. Kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Untuk bilang lebih besar yang pakai large, karena dia dibaca sekali, maka kita pakainya adalah larger. Untuk bilang lebih besar ya. Kalau massive itu juga artinya besar, tapi untuk bilang lebih besar menggunakan massive itu pakainya adalah more. Jadinya more massive. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada cheap sama inexpensive. Dua-duanya artinya sama-sama murah, teman-teman. Nah, tapi untuk bilang lebih murah dari cheap itu cukup tambahkan er aja. Jadinya cheaper. Nah, kalau inexpensive mau ditambahkan lebih, kita pakainya more ya, teman-teman. More inexpensive. Dan yang terakhir itu sama-sama artinya gila, yaitu crazy sama insane ya, teman-teman. Nah, tapi kalau saya mau pakai bilang lebih gila pakai crazy karena dia 2 suku kata berakhiran y, maka cukup tambahkan er aja. Jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau saya pakainya yang insane karena dia tidak berakhiran y, 2 suku kata ya, lebih dari 1, teman-teman, maka pakainya adalah more. Jadinya more insane, lebih gila. Jadi tergantung kata yang mau ditambahkan arti kata lebih, teman-teman. Ada berapa dia suku katanya, seperti itu. Ya. Nah, tapi tidak semua kata maksudnya tidak semua kata sifat atau kata keterangan itu bisa ditambahkan dengan more atau er, teman-teman. Ya. Ada yang berubah bentuk, yaitu yang di dalam kotak bawah itu. Ya, beberapa adjektif tidak bisa mendapatkan tambahan more atau er, dia berubah bentuk. Contohnya baik itu good, lebih baik itu bukan gooder atau more good, bukan teman, tapi better. Oke, itu artinya lebih baik. Kemudian bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk bukan better atau more bad, bukan ya teman, tapi worse pakai sa. Ya, worse tulisannya di situ. Jadi untuk bilang lebih buruk itu bahasa Inggrisnya worse. Little itu artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit kita pakainya less. Nah, less itu di dalamnya sudah ada arti kata lebih ya. Jadi kalau teman-teman menemukan lesser itu pasti salah. Ya, teman. Jadi lesser itu salah. Dalam bahasa Inggris nggak ada lesser. Karena less itu sudah ada lebih kurang dari atau lebih sedikit seperti itu. Jadi nggak perlu tambah er lagi seperti itu. Kemudian ada far, jauh. Untuk bilang lebih jauh ada 2, teman-teman. Kita bisa pakai further, pakai u ya. Itu untuk jauh yang nggak bisa dihitung pakai meter. Contohnya saya ingin mengenal kamu lebih jauh. I want to know you further. I want to learn English further. Jadi pakainya yang U untuk yang lebih jauh yang nggak bisa dihitung pakai meter, kilometer, dan sebagainya. Tapi untuk yang bisa dihitung dengan satuan jarak, kilometer, miles, yards misalkan, nah itu pakainya yang pakai A ya teman-teman. Jadi farther. Nah contohnya my house is farther than yours from here. Contohnya rumah saya lebih jauh dibandingkan rumah kamu dari sini. Nah itu bisa pakai meter teman-teman. Jadi pakainya yang A seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk bilang banyak itu adalah many atau much ya, tergantung. Kalau dia bisa dihitung pakainya many, kalau nggak bisa dihitung pakainya much. Nah, untuk bilang lebih banyak
itu bukan manier atau macher atau more much, more many, bukan teman-teman, tapi kita cukup bilang more saja. Jadi more itu bisa menjadi kata sifat tunggal. Jadi maksudnya satu kata, kata sifat, artinya lebih dari atau lebih banyak, bukan lebih dari, maaf teman-teman, lebih banyak, seperti itu. Ya, jadi itu tadi adalah komparatif, teman-teman. Caranya menggunakan more than atau er than. Untuk komparatif mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ke yang double komparatif, silakan. No question ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke double komparatif yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau komparatif itu caranya bilang lebih dari, double komparatif itu caranya bilang semakin, teman-teman. Ya, dan nanti more-nya dikasih the sebelumnya. Oke, jadi bukan more lagi, tapi the more. Seperti itu. Oke, dan karena ada kata double di situ, nanti berarti dua. Di dalam kalimat ada the more, the more. Ya, contoh nih, semakin cepat semakin baik. Bahasa Inggrisnya adalah the sooner the better. Nah, kalau teman-teman cek di sini, kalimatnya tidak memiliki predikat. Tidak ada kata benda sebagai subjek. Nggak apa-apa, teman-teman. Memang uniknya double komparatif seperti ini. Ya, tidak ada predikat, nggak apa-apa. Oke. Contoh kedua, semakin tua kita, semakin bijaksana juga seharusnya. Kalau di Inggris kan, the older we get, the wiser we should be. Seperti itu. Nah, itu malah ada dua subjek, dua predikat, tapi nggak ada conjunction. Nggak apa-apa, teman-teman. Memang seperti itu bentuknya double komparatif. Intinya kalau ada the more, ya setelah koma ada the more juga, ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau di Inggris kan, the quieter the place is, the more comfortable it is to be inhabited. Seperti itu. Yang keempat, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau di Inggris kan, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Dan yang terakhir, contohnya adalah semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Contohnya kalau di Inggris kan, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Ya, intinya ada the more. Biasanya kalau di soal structure TOEFL, salah satu the more-nya dihilangkan, teman-teman. Oke, biasanya ya untuk jenis soal ini. Jadi kalau teman-teman menemukan the more di paling depan, fix ditarik sampai nemu koma, setelahnya harus ada the more juga gandengannya, ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh yang di speaking seperti ini. Coba kita cek sound dulu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Kedengeran nggak teman-teman suaranya Bapak Barack Obama barusan? Kedengeran ya? Oke. Kita coba dengarkan sekali lagi, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Oke, jadi Bapak Barack Obama tadi dia bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kau mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau di Inggris kan seperti itu. Kita dengarkan lagi ya. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Nah, seperti itu, teman-teman. Contoh kedua di speaking. Sama, kita dengarkan, teman-teman. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, dia bilang, the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi, semakin jauh jarak galaksi dari kita, semakin cepat pergerakan menjauhi kita. Maksudnya galaksi tersebut, ya, teman-teman. Kita dengarkan lagi. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Yeah, that's right. Kemudian contoh ketiga, teman-teman, ini dari filmnya What's That? Kung Fu Panda yang ketiga ya kalau nggak salah, teman-teman. Di sini Master Oogway dia menggunakan double komparatif di speaking. Coba kita dengarkan bersama. When will you realize the more you take, the less you have? Oke, kita dengarkan lagi. When will you realize the more you take, the less you have? Oke, jadi Master Oogway dia bilang, when will you realize the more you take, the less you have? Kapan kau akan menyadari semakin banyak yang kamu ambil, semakin sedikit yang kamu miliki. Kalau di Inggris kan seperti itu. Jadi the more itu nanti adalah caranya bilang semakin. Seperti itu, teman-teman. Mungkin di soal structure TOEFL kira-kira soalnya seperti ini.
Ya, jadi ketika teman-teman mencari predikat nih, ditarik dari depan ke belakang, nah ada koma, terus teman-teman menemukan the more vitality, terus ada the-nya lagi. Jadi ada the more apa diikuti the lagi. Nah, kalau nggak the, teman-temannya the ya, teman-teman. Jadi nggak selalu the. Intinya kata bendanya harus jelas. Nah, otomatis ini penanda double komparatif. Kalimatnya nanti kita harus carikan gandengannya the more juga. Otomatis di depan di sini kita juga harus carikan the more. Kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, the brushwork is loose. Nggak ada more-nya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Yang Bravo, the loser brushwork. Nah, nggak ada the-nya juga. Kalau yang tadi kan the more, bla bla bla, the. Terus diikuti kata benda lagi. Nah, berarti sebelumnya juga sama, teman-teman. Jadi the more, the kata benda. Seperti itu. Jadi the more, the kata benda. Oke, sedangkan di sini the more-nya langsung ketemu kata benda. Nanti dianggap satu kesatuan. Seperti itu ya. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, the loose brushwork is, nggak ada more-nya ya, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang Delta. The looser the brushwork is. Nah, nanti the looser the brushwork is in Stevenson landscapes, the more vitality and character the painting seems to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik mengecat menggunakan kuas di lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan tersebut miliki. Kalau diartikan seperti itu, berarti jawabannya delta. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh soal berikutnya. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ke contoh soal berikutnya. Oke, ternyata contoh soalnya udah habis. Mungkin teman-teman coba dulu ya, nomor 1. Jangan takut salah. Sepemahaman teman-teman dulu, teman-teman. Seperti biasa, waktunya adalah 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, di DM ya. Nanti kita akan bahas bersama, teman. Di DM ke saya, di chat, silahkan. Oke, ada 12 jawaban, ada 14 jawaban, ada yang menjawab Charlie, ada yang menjawab Delta. Oke, antara Charlie, Delta, ada juga yang menjawab Alpha. Jadi Alpha, Charlie, Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ketika kita mencari predikat, di situ ada predikat shows, subjeknya adalah your map. Nah, tapi di depan itu ketika kita mencari subjek predikat, kita menemukan the larger the. Nah, ini adalah penanda double komparatif kalimatnya, ada the more the, teman-teman. Oke, otomatis di belakang kita harus carikan gandengan setelah koma, ya, teman-teman. Jadi carikan yang the more juga. Oke, yang alpha di soal sudah ada the-nya ya sebelum titik-titik, berarti cuma carikan yang ada more-nya, teman-teman. Yang alpha worst pakai T itu bukan pakai E, itu beda, teman, beda arti. Kalau yang more untuk yang bad itu pakainya worst pakai E, bukan pakai T. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo more bad, nah bad itu nggak bisa pakai more bad atau better, nggak bisa, teman-teman. Jadi untuk bilang lebih buruk itu pakainya worse, pakai E. Ya, berarti bukan more bad, bentuknya salah ya yang Bravo. Kalau yang Charlie di dalam kata worse sudah ada more-nya, nggak perlu ditambahkan more lagi, teman-teman. Ini pemborosan nanti secara makna. Ya, jadi nggak perlu dikasih more karena di dalam worse sudah ada kata more-nya, sudah ada arti lebihnya. Berarti jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. The larger the area your map shows, the worse distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan, semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama jika kalian bergerak menjauh dari pusat peta tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari soal nomor 1. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada question, alright, nice. Kita coba dulu ke nomor 2. Teman-teman jangan takut salah ya. Waktunya sama, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, teman-teman 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo. Baik antara alfa dan bravo ya, teman-teman. Ada delta juga, alfa, bravo, dan delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Nah, ketika kita mencari predikat menemukan the more the seperti ini, sudah nggak perlu lagi memikirkan predikat subjek, teman-teman. Ini adalah bentuk double komparatif. Ya, otomatis kita carikan gandengannya di depan, di belakang itu ada koma, setelahnya koma juga harus ada the more juga, teman-teman. Berarti di situ kita carikan yang ada the more-nya. Yang alpha the higher. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo nggak ada the-nya, nggak bisa. Nanti artinya bukan semakin tinggi tapi lebih tinggi artinya nanti ya. Kalau yang Charlie nggak ada more-nya, nggak ada R-nya ya, teman-teman. Nggak bisa. Kalau yang delta the highest itu beda sama the higher ya, teman. The highest itu yang paling tinggi. Sedangkan the higher yang pakai the higher ditambah the itu nanti artinya semakin tinggi seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dicoba dikirim di chat dulu, DM ya teman-teman. Nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban bravo, ada jawaban delta. Alright, bravo, delta. Alright, antara bravo dan delta ya teman-teman. Kita cek bersama. Kita cari predikat. Nah, ketika mencari predikat, kita menemukan ada the more the seperti ini, yaitu the greater ya, itu ada the more the-nya. Otomatis kita carikan gandengannya, apalagi dia di paling depan teman-teman. Otomatis di belakang juga harus ada the more juga, ya. Itu gandengan double komparatif. Oke, dan di situ belum ada the more-nya. Yang alpha ada predikat, nggak ada the more, nggak bisa. Yang bravo nggak ada the-nya ya, teman-teman. Bravo nggak bisa. Yang Charlie nggak ada more-nya, the grade doang, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. The greater the need there is. Kalau dia, the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di dalam sebuah perkumpulan, semakin besar kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Lanjut nomor 4, dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban delta, delta, delta again. Alright, delta, dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Ketika kita mencari dari depan ke belakang, mencari predikat, tiba-tiba nemu ada the more, seperti ini. The more the ya, yaitu the less di situ, teman-teman. The less itu di dalam kata less ada more ya. Dari more tambah little gabung jadi satu jadinya less, lebih sedikit, atau kalau ada the-nya jadinya semakin sedikit. Oke. Kemudian setelah koma berarti kita butuh gandengannya ya. Gandengannya double komparatif, jadi cari the more juga, teman-teman. Yang alpha the stress itu bukan the more. Stress itu kata benda ya, teman, bukan kata sifat atau kata keterangan. Yang ketambahan more bukan. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo nggak ada the-nya ya, nggak bisa. Nanti artinya lebih besar, bukan semakin besar.
Yang Charlie juga sama, nggak ada the-nya, nggak bisa. Jawabannya adalah delta. Good job, teman-teman. The less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah yang menahan, semakin sedikit permukaan tanah menahan berat tubuh atau berat badan dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba dulu ya, teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, bravo, delta. Alright, alfa, bravo, delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Di situ ada the lower. Berarti kita carikan the juga. The more slowly. Di belakang sudah ada. Berarti double comparative-nya sudah lengkap. Ini kata bendanya, teman-teman. Nah, untuk menjelaskan kata benda, kita tambahkan the ke kata bendanya. Ya, biar kata benda itu jelas, kita tambahkan the ke kata bendanya, seperti itu teman-teman. Nah, itu di kata bendanya yang ada the-nya di pilihan ganda kita cari teman-teman. Oke. Yang alpha the level of lighting, nah itu ada the-nya, right? Kemudian yang bravo nggak ada the-nya, berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie nggak ada the-nya nggak bisa, yang delta nggak ada the-nya nggak bisa. Ya, berarti jawabannya ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. The lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan semakin sedikit atau semakin rendah tingkat pencahayaan di dalam ruangan, semakin pelan mata kita bisa fokus. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 6 ya. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo. Alright, antara alfa dan bravo ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat state, subjeknya adalah Hubble's law, ya. Kemudian ada conjunction that. Nah, setelah conjunction that, itu ada penanda double komparatif, yaitu the greater the. Teman-teman, otomatis setelah koma tetap kita harus masukkan the more juga karena ada the more di situ. Oke. Jadi yang alpha the greatest bukan the more, nggak bisa. Yang bravo the greater. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie nggak ada the-nya nggak bisa, yang delta as great as nggak bisa ya, teman-teman, karena the more the gandengannya juga the more seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang bravo. Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is the relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi apapun, semakin besar tingkat kecepatan relatif perpisahan mereka. Seperti itu. Terakhir teman-teman, nomor 7. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, silahkan. Oke, ada 18 jawaban, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta, teman-teman. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, teman-teman menemukan the letter E. Oh, itu sama kayak the sama, teman-teman. Kata sifat ya, sama kayak the juga. Nah, intinya di situ ada the more. Maka di belakang setelah koma itu kita harus carikan the more juga. Ya, nah setelah titik-titik sudah ada more-nya, teman-teman, yaitu wavier. Dari kata wavy, wavy itu bergelombang. Kalau wavier itu lebih bergelombang. Nah, untuk bilang semakin bergelombang kita tambahkan the sebelumnya wavier, ya. Berarti kita cukup cari yang the, teman-teman. Berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. Satu-satunya the di pilihan ganda. Nanti kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut kelihatan di bawah mikroskop atau nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang dia jadinya di kehidupan nyata, maksudnya tidak di bawah mikroskop seperti itu. Ya, berarti jawabannya delta. Oke, memang sedikit ya teman-teman untuk materi double komparatif ini karena memang dia juga jarang keluar. Tapi apa namanya? Sekalinya keluar ya seperti itu. Jadi agak sulit ketika teman-teman menemukan pertanyaan yang menanyakan bentuk kalimat. Yang pertama inversi itu lebih sering keluar ya daripada ini, teman-teman. Walaupun cuma satu soal atau dua soal, dia paling lebih sering keluar maksudnya dibandingkan yang double komparatif. Dan saya sendiri juga kesulitan mencari soal yang untuk double komparatif ini, tapi ya nemunya 7 itu ya, teman-teman. Tapi di soal latihan di Drive ada, nanti teman-teman silahkan kerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan japri saya. Seperti itu. Intinya kalau ada the more the, atau teman-temannya the ya, teman-teman, contohnya tadi the more nanti gandengannya di belakang juga harus ada the more juga ya, teman-teman. The more. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Mister, the answer of number 3. Number 3. Yes, saya ketinggalan tadi. 3. Oke. Atau mungkin mau nyoba dulu, Miss, kira-kira yang mana? Di depan sudah ada the greater tuh. Maka setelah koma kita harus carikan the more juga. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Dia. Yeah, that's right. The answer is delta. Oke. Oke, thank you, sir. Alright, Miss. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Aku Sir mau tanya. Boleh, Miss, silakan, Miss. Berarti kalau untuk double komparatif ini nggak harus sesuai ya susunan kalimatnya gitu? Ya, yeah, that's right. Bahkan tidak ada subjek predikat, nggak apa-apa. Tapi saya belum pernah menemukan di soal structure TOEFL yang double komparatif ini tidak ada subjek predikatnya, teman-teman. Ya, jadi ada subjek predikatnya nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, seperti itu, Miss. Oke, thank you, Sir. Alright, intinya kalau teman-teman menemukan ada the more di depan, nanti biasanya di belakang juga harus ada the more-nya. Ya, jadi semakin apa, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sir, mau tanya. Boleh, Miss, silahkan. Nah, jadi kebetulan untuk 7 soal yang ditampilkan di layar tadi, rata-rata untuk kata sifatnya atau adverb-nya itu sudah tertera tadi di PowerPoint. Seperti halnya tadi great jadi greater gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalkan tadi kan ada beberapa adjektif yang tidak bisa mendapat tambahan more atau gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan alternatif gitu loh, Sir. Jadi misalkan kita tidak tahu artinya, misalkan kata tunggalnya atau kata dasarnya itu apa, terus ketambahan more atau or itu bisa jadi apa, contohnya tadi wavier gitu kan. Nah, itu misalkan kita nggak tahu sama sekali itu artinya apa, jadi bagaimana caranya membedakan, misalkan ini termasuk ke double komparatif atau bukan gitu. Terima kasih. Oke, that's good question. Jadi pertanyaannya kalau nggak salah, misalkan yang nggak ditambahkan ER begitu ya, Miss ya? Yang nggak ditambahkan ER atau more, contohnya yang ini di dalam kotak ini, teman-teman. Ya, contohnya yang good, bad, little, for, many, more. Nah,
Untuk teman-teman yang misalkan jangan menghafal ya teman-teman, intinya ini boleh di screenshot atau teman-teman tulis nanti ketika teman-teman latihan, boleh dibuka ya, atau ketika teman-teman mau ngomong apa misalkan, itu bisa dikasih catatan khusus. Good itu baik, untuk bilang lebih baik itu better. Nah seperti itu. Bad itu buruk, lebih buruk itu worse, pakai E. Little itu sedikit, lebih sedikit itu less. Jadi yang nggak bisa ditambahkan ER cuman ini kok teman-teman. Yang dipakai di TOEFL ya, yang sering keluar di TOEFL cuman good, bad, little, for, many, sama much. Seperti itu. Yang tadi juga keluar juga teman-teman di apa tadi? Sebentar. Di soal tadi juga keluar, saya lupa nomor berapa tadi, ada the less. Tadi saya sepertinya menemukan kata the less teman-teman. Sebentar, di nomor, nah ini nomor 4 itu ada the less, kan nggak ada more-nya di situ. Nah, memang biar bisa tahu kalau ini ternyata more, ya minimal kita harus pernah mendengar. Nah, karena teman-teman sudah saya jelaskan tadi di awal, nggak apa ditulis aja, teman-teman. Atau teman-teman ketika mengerjakan buka catatan nggak apa, nanti lama-lama hafal sendiri kok, nggak usah hafal. Seperti itu. Jadi tips dari saya, dan buka kamus nggak apa-apa selama latihan. Kalau dapat sesuatu yang baru, teman-teman tulis. Ini di kamus ada kok, teman-teman. Contohnya seperti ini. Misal saya cari kata, ini tadi apa? Little ya. Sebentar, saya carikan kata little. Kamus yang saya kasih itu cukup lengkap juga. Untuk perubahan ini ada di situ, teman-teman. Little, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Oke, kalau di Longman ternyata tidak ada penjelasannya, berarti kita ke Oxford. Sebentar, Oxford. Nah ini. Kata little. Sebentar ya teman-teman, saya screenshotkan. Kemudian saya sebentar ya teman-teman. Little yang artinya sedikit di sini mana ya? Oke, ternyata di Oxford juga nggak ada. Atau kita coba cek di webnya ya, teman-teman yang versi web. Sebentar. Karena di apa namanya? Di kamus itu little-nya itu menggunakan little yang artinya kecil, bukan yang artinya sedikit. Karena kalau little yang artinya kecil, teman-teman, itu bukan less, tapi littler itu ada, teman-teman. Littler atau littlest itu ada. Sebentar ya, little yang artinya sedikit di LDO CE online. Sorry guys. Little. Nah, ini teman-teman, namanya di bab, jadi di grammar itu ada ketika kita mencari little, di kotak namanya grammar, saya kirim di grup ya. Sebentar. Oke, teman-teman boleh cek di grup, saya barusan mengirimkan gambar, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, ketika teman-teman mencari little, bentuk komparatif atau perbandingan itu nanti disebutkan di kotak tersendiri, namanya bab grammar di kamus itu, teman-teman. Nah, itu ada komparatif atau caranya membandingkan. Jadi little itu sorry, di sini juga yang artinya kecil ya, teman-teman. Little-nya bukan yang artinya sedikit. Sebentar ya, little yang artinya sedikit di sini kenapa tidak disebutkan? Saya tadi tidak melihatnya, teman-teman. Ya, ternyata nggak ada teman-teman di kamus ya. Jadi mungkin teman-teman bisa catat aja yang saya kasihkan tadi. Otomatis yang di apa namanya? Yang di atas tadi teman-teman catat aja biar untuk catatan teman-teman juga. Ternyata di kamus nggak ada, teman-teman. Adanya yang little yang artinya kecil, bukan yang artinya sedikit. Ya, jadi panduannya di sini aja di PPT ini aja ya, teman-teman. Jadi little yang artinya sedikit itu nanti lebih sedikit kita pakainya less. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Jadi untuk mengetahui apakah dia
itu turunan dari ada more-nya di dalamnya, ya mau nggak mau kita harus pernah tahu aja, minimal pernah tahu dan mungkin Miss tulis aja. Nanti ketika Miss menemukan itu di soal, nah karena Miss pernah nulis tuh, pasti terekam kok. Walaupun sedikit lupa nanti pasti terekam seperti itu. Ya salah nggak apa, nanti teman-teman latihan, lama-lama salah, lama-lama hafal sendiri seperti itu. Gimana Miss? Apakah oke dapat ya? Ya. Oke, tapi umumnya kata sifat dan kata maksudnya yang umumnya itu yang selain yang di kotak bawah itu, teman-teman, itu ya pakainya more ketika dia terdiri dari lebih dari satu suku kata. Ya, contohnya tadi more beautiful, more expensive, itu pakainya more. Tapi kalau yang pakai itu dia hanya satu suku kata atau dua suku kata yang akhirannya y. Contohnya tadi yang di bawah itu. Jadi kalau untuk mau bilang besar, large itu larger. Untuk besar pakai massive, untuk bilang lebih besar pakainya more massive, seperti itu. Jadi tergantung kata yang dijelaskan seperti itu, Miss. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Atau ketika nanti teman-teman ada pertanyaan ketika latihan bisa japri saya. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. For your time, Mr. Alright guys, have a nice day everyone and see you next time.